Dari Katekesi Mingguan Gereja Bethel Tabernakel Krisolong Tulungagung 11 Januari 2026. Tema terminologi. Pada katekese sebelumnya kita telah membahas tentang istilah nabi yang berasal dari bahasa Ibrani navi, yang memiliki tiga arti: orang yang dipanggil, pelihat, dan penyambung lidah. Seorang nabi adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan dan memiliki tugas sebagai pembawa pesan, saksi, bahkan juga sebagai pembawa wahyu Tuhan. Setelah mengetahui tentang arti dari nabi, kita akan membahas istilah rasul. Kata rasul adalah kata yang diserap dari bahasa Arab yang berarti utusan atau pembawa pesan. Dalam bahasa Arab dan juga dalam paham Islam, seorang rasul adalah pembawa risalah atau wahyu Tuhan, yang mana arti itu sama dengan arti nabi. Sementara dalam bahasa Yunani, rasul adalah apostolos yang berarti utusan. Sekalipun apostolos berarti utusan, tetapi pemaknaannya lebih dari itu. Pemaknaan apostolos adalah wakil resmi. Sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 28, rasul memiliki tempat yang lebih utama dari nabi. Rasul lebih daripada sekedar penyampaian pesan. Rasul adalah wakil resmi Tuhan, yang berarti tindakan seorang rasul dapat dipandang sebagai tindakan Tuhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pada Injil Yohanes 20 ayat 21, di mana Tuhan bersabda, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dengan dasar ini dapat dipahami bahwa rasul diutus dengan cara yang sama sebagaimana Bapa mengutus Kristus. Gereja memahami hal ini sebagai estafet otoritas. Ketika Kristus hadir sebagai manusia, segala otoritas ada pada Kristus, bahkan untuk mengampuni dosa orang. Otoritas atau kuasa yang sama diberikan Kristus pada rasul. Karena itu dalam Yohanes 20 ayat 23, Tuhan juga memberikan otoritas pada para rasul untuk mengampuni dosa. Dalam Lukas 10 ayat 16 juga Tuhan bersabda, "Barang siapa mendengar kamu, ia mendengar aku, dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku, dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku." Dengan kutipan Injil ini, maka sudah jelas bahwa rasul lebih daripada nabi. Barang siapa menolak rasul, ia sama seperti menolak Kristus, bahkan sama dengan menolak Bapa. Dari sebab itu, bila kita melihat pada kisah para rasul dan surat-surat para rasul, pada masa gereja perdana, para rasul memiliki kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Dari sinilah gereja memahami bahwa jalan keselamatan adalah dengan Bapa mengutus Kristus, Kristus pada para rasul, dan dari para rasul kepada seluruh dunia. Rasul adalah utusan langsung Kristus yang memiliki otoritas Kristus, bukan sekedar pembawa pesan. Demikian halnya estafet otoritas itu tidak berhenti, tetapi diteruskan pada generasi berikutnya. Ketika para murid kehilangan Yudas, mereka mengangkat Matias sebagai pengganti Yudas. Sekalipun Matias tidak termasuk rasul yang diutus Kristus, tetapi karena ia diutus oleh para rasul, maka Matias juga mendapat gelar rasul. Dalam hal ini, gereja kemudian mengenal dua istilah, rasul Kristus dan rasul gereja. Dalam bahasa Yunani yang tertulis dalam Alkitab, gelar itu disebut apostoloi ekklesion, yang berarti utusan gereja. Rasul Kristus adalah mereka yang memiliki kesaksian langsung tentang Kristus, sementara rasul gereja adalah penerus kerasulan. Estafet otoritas atau rantai kerasulan itu diserahkan dengan penumpangan tangan. Para rasul penerus otoritas mereka pada murid-muridnya yang dikenal sebagai episkopos atau penilik jemaat. Kata episkopos itu sekarang kita kenal sebagai uskup. Jadi rantai kerasulan itu tetap ada dan akan terus ada selama gereja ada. Maka otoritas Kristus itu tetap ada dalam gereja. Dari sebab itu gereja memiliki otoritas membaptis,
merayakan perjamuan kudus, mengampuni dosa orang, dan semua hal yang bersifat sakramentali. Rasul adalah jiwa gereja, sebab tanpa adanya rasul dan penerusnya, gereja tidak memiliki otoritas Kristus sebagaimana tertulis dalam Injil. Seluruh anggota gereja memiliki tugas sebagai nabi ketika ia dibaptis, tetapi tidak semua memiliki tugas seorang rasul. Kiranya dengan pemahaman ini kita bisa lebih memahami tentang bagaimana gereja yang adalah kerajaan Allah yang kelihatan terhubung dengan surga yang adalah kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin.